Taklim kita hari ini Tazkiyatun Nafs terkait kaji-kaji kapatang pedoman dan imani Al-Quran ya. Insya Allah kaji kini menyangkut hal masuknya Idul Adha ya, apa yang mesti kita amalkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. Berdoa hadirin lurus niat ridha Allah sama-sama saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Astaghfirullahal-ghafurur rahim. Astaghfirullahal-ghafurur rahim. Astaghfirullahal-ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Astaghfirullahal-ghafurur rahim. Astaghfirullahal-ghafurur rahim. Astaghfirullahal-ghafurur rahim. Ilahi anta maksudi warid doka matlubi atini mahabbataka wa marifataka. Zikir la ilaha illallah. Ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Asyalihi wa ila hadrati Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir Waliullah bi syafaat Nabi Muhammad bi iznillah waridullahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, pasang niat takdi hajatina. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil khusus ila ruhi juriyatihi wa khususan ila ruhi muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ayyihna lal islam wa amitna la sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika wa wadika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sanatu. Abu ulaka binimitika alayya wa abu dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ya qadiyal hajat. Allahumma ya kafiyal muhimmat. Allahumma ya dafiyal baliyat. Allahumma ya rafi'ud darajat. Allahumma ya syafi'al amrad. Allahumma ya mujibad da'wat. Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka selamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa jadatan fil ilmi
wa barakatan fi rizqi, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin alaina sakaratil maut, wa najatan minan nari wal afandal hisab. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bahas taklim kita hari ini ridha Allah saja. Alhamdulillah kita masih diberi waktu untuk bisa berthalibul ilmi. Na ilahil ma'hud. Wassalatu wassalamu li ayasyiri hayati wujud. Wa ashabil ajam milikul lima wujud. Salatan tutafil qulubina iman. Wa biha biyunal Qur'an wa biha biyunal Qur'an wa biha biyunal Qur'an. Rabbi sari-sari wa yasiri amri wa qul datam lisani yafqahu qawli. Ya Allah, mudah-mudahan pentaklim dan yang ditaklimi Allah meridhoi dan lancar. Yang paling penting sekali lagi kita bisa mengamalkannya. Ikraman wa tadiman jemaah YMAA wabil khusus ikhwan YMAA rahimakumullah, siapapun juga hadirat. Ulama anal kurama wa masyayikh anal aija wa bi muqaddimal murabi hadal ma'at asyatid al-fatah, tentunya guru kita Sohibil Qadilah, para ikhwan akhwat jamaah juga semuanya yang hadir, baik yang berbentuk maupun yang enggak berbentuk, enggak ya, semua berbentuk mudah-mudahan ya. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita dan semesta, tauladan umat hingga akhir masa, tentunya Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, ahlul bait, saudara, sahabat dan para pengikutnya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhirul zaman. Amma badu. Ewan YMA rahimakumullah, kita tidak terasa sudah mau mendekati akhir bulan Syawal. Udah akhir belum? Belum ya, masih Syawal kan? Nah, kita akan memasuki Idul Kurban. Jadi terkait dengan kaji kita terkait dengan masalah pemahaman atribut tubuh kemarin kan, nah, itu ada kaitannya. Siapa sih yang digorok nanti ya? Yang digorok bukan badannya ya, bukan ya, nafsu kebinatangannya ya gitu ya. Kenapa nafsu kebinatangan ada di tubuh? Karena kalau kita wafat ya, kalau wafat kita digenggam sama Allah, dikembalikan lagi, kita hidup lagi, namanya tidur. Iya kan? Iya kan? Tapi kalau wafat kita tidak dikembalikan lagi, nah, itu dua yang diambil. Ruh dan jiwa. Iya kan? Dua. Nah, kalau ruh dan jiwa diambil, jadi kalau kita sakratul maut, kalau mati beneran, ya Iwan ya, jiwa dan ruh tinggi mana Pak? Tinggi ruh, iya kan? Tinggi ruh. Kalau ruh yang dicabut oleh malaikat maut, jiwa ngikut nggak Pak? Ngikut. Badan tidak ngikut nggak? Enggak. Nah, kalau dicabut ruh, badan ikut ngilang kan jadi aneh kan? Mau orang kepala itu birit-birit ya, gitu ya? Kan gitu bahasanya. Jadi yang ngikut ketarik itu tubuh ruhaniun, jiwa kan nggak kelihatan Pak. Ya, betul kan? Sampai ya, tarik berarti ke bawah jiwa, ya, ke bawah gitu kan? Nah, itu malaikat maut kan? Udah itu jiwa tetap digenggam sama Allah. Ya, ruh ini kan milik Allah, diantar, ya, ke tempatnya masing-masing, gitu kan? Betul kan? Diantar. Nah, jiwa masih digenggam Pak, ya. Itu proses mati innalillahi yang benar, ya kan? Tapi kalau tidur itu mati juga, watawafa. Jadi manusia itu tiap hari belajar mati, ya kan? Jadi sebetulnya doa kita kalau mau tidur itu hati-hati Pak, hampir sama Pak. Doa kita mau sakratul maut. Kalau dapat orang yang matinya berzikir la ilaha illallah, insya Allah surga, itu kan hadis Pak. Jadi bapak-bapak pas mau pules la ilaha illallah bisa enggak? Ya enggak lah Pak, kapan pules ya, terus pules katanya pules. Nah gitu. Maka diwakilkan dengan doa hadis. Doanya udah apa? La ilahnya kapan? Karena ruhnya masih ada, la ilahnya pas bapak sudah tidak sadar. Gitu. La ilaha illallah itu nafas tuh. Teng 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 teng, itu nafas tuh. Bapak liatin kalau orang yang tidurnya pules ya, yang wafatnya husnul khotimah, lo tidurnya husnul khotimah bukan suul.
Jadi kalau tidur itu ada tidur husnul khotimah, ada tidur syu'ul khotimah, ya. Tanda-tanda tidurnya syu'ul khotimah apa? Ngimpi, gitu kan. Ya. Jadi kalau tidur sebaiknya wudu, Pak. Ya. Betul kan? Jadi kalau bapak-bapak tidur kita mandiin, Pak, bapak-bapak liwat loh. Nah, ya. Nah, itu kan sama mati beneran. Ya. Dikaji-kaji mati ya. Belajarlah ilmu mati sebelum mati, ilmu ma'rifat gitu. Ya kan? Salah satunya tidur tadi. Ya. Kok kesini kajinya ya? Nah, betul kesini nih. Kita pedomannya kan di Quran, Pak ya. Jadi insya Allah itu inti dari kaji kemarin. Anda mesti bahasakan dulu. Nah, kalau tidur yang tidak mati gitu ya, ada perbedaan, Pak. Yang diambil itu apa? Bukan ruhnya, Pak. Jiwanya, ya. Jiwanya. Siapa yang ngambil jiwa? Kalau ruh yang ngambil malaikat maut. Siapa yang ngambil jiwa? Itu kajinya. Ini kajinya. Jadi kalau Bapak pengen pules, panggil tuh malaikat, Pak. Korin malaikat, ada di Quran. Panggil, baca, terima kasih, sampai pules. Besok kan terima kasih ini dia. Karena udah ngambil, diserahkan, genggam sama Allah. Terserah Allah mau dikembaliin 300 tahun kayak Asyabul Kofi kan. Mau dikembaliin besok pagi, mau dibangunkan Qiyamul Lail, terserah. Makanya bisikin tuh sama malaikat. Udah cut gitu ya. Udah cut aja ya. Nah, jadi jangan kaku kerja. Udah cut, bangunin gue dong nanti Qiyamul Lail gitu kan. Gitu ya. Maka jiwa itu minta kepada Allah dimasukkan lagi, maka bangun. Itu anasirnya gitu. Udah duduk, Pak? Udah pemahamannya ya. Tapi ada satu yang sering ngalanginnya ya. Nah, itu yang disebut kembaran kita kan. Nah, makanya di dalam tubuh kita itu sering ada yang bersaing, ya. Yang bersaing terus menerus, ya. Berusaha, ya, untuk menjatuhkan kita dan untuk membaikkan kita, ya. Itu sebabnya setiap ada kesusahan pasti ada kemudahan. Tidak terpisah, ya. Pasti kayak uang, mata uang ya. Tiap ada kesusahan, pasti ada kemudahan. Jangan dikaitkan hukum waktu ya. Sayangnya secara sunatullah, kita beranggapan yang susah itu sering di depan. Padahal tidak. Tidak. Gimana cara kita hidup menikmati susah? Itu yang paling penting. Bisa nggak, Pak? Pusing ngaji mandong ya. Gimana mengikhlaskan hidup susah? Nah, udah digaplokin kita mesti ikhlas. Nah, itu. Hukumnya memaafkan. Itu ajaran Islam. Iwan Andong, ya maaf sebagai pembuka. Ya, ini panjang kaji bisa 2 ronde ini kayaknya nih. Rahimakumullah, dirahmati Allah pasti, yang mencintai dan dicintai Allah. Marilah kita banyak berzikir, bertafakur, bersyukur. Kenapa begitu? Karena kita diberi nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sangat banyak. Ya. Zikir, tafakur, syukur. Begitu banyak nikmat yang telah Allah hadirkan untuk kita. Ya. Sayangnya nikmat itu sering dimaterikan, Pak. Ya. Bapak-bapak tadi pagi bangun bisa bangun, alhamdulillah. Sekali lagi, bapak-bapak bisa tidur, alhamdulillah. Bapak-bapak bisa marendo, bukan hasil marendo, alhamdulillahnya. Tangannya nan bisa marendo. Tangan kalau ndak pakai tangan bisa marendo ndak? Indah. Jadi tangan itu nan bisa marendo, alhamdulillah. Ya. Apa-apa bisa marokok, nanti alhamdulillah kan tangannya bisa mengapi rokok. Kalau ndak ada jari, Pak, marokok
Itu tangan tuh. Ya. Alhamdulillah masih dikasih tangan. Kalau tangannya ando ndak mamuru anu udah kita senior kita udah pilus, ba bisa merokok. Walaupun ada tangan diangke, saya mesti diangke cik leh. Diuji aja Allah kan. Nah, kalau kau diagi sariawan dah. Kan repot tuh. Alhamdulillah ya. Atribut kita masih normal. Itu makanya bernapas aja alhamdulillah. Banyak nikmat Allah itu yang sering kita tidak bisa syukuri. Setuju Pak? Banyak gak Pak? Ya, sangat banyak. Ya. Kita itu nikmat yang sifatnya lahiriah maupun batiniah itu yang mesti kita syukuri sebetulnya. Dan tentu saja jangan sampai kita termasuk orang yang kufur, yang lupa pada bersyukur kepada Allah. Hanya lantaran apa Pak? Berbagai kesulitan, masalah yang tengah kita hadapi. Payah bana udah kok, lalu di luar sih. Udah bisa lalu di luar ke, alhamdulillah. Udah babini lagi, alhamdulillah masih laku. Aduh, ya. Nggak boleh itu ya. Jadi sebab kalau kita menghadapi kesulitan tanpa disyukuri, sekali lagi, apapun kesulitannya tanpa disyukuri, kata Quran, insya Allah bapak-bapak kewalahan. Jadi syukur itu gimana? Ucapkan, ikhlaskan, sudah itu acuhkan masalah itu. Itu Quran. Duduk nggak tuh? Ucapkan, ikhlaskan, acuhkan masalah itu. Nggak eksis ke tubuh. Masa mobil kegores dimasukin ke hati ini ngamuk. Udah ngaco Pak. Mainan tuh. Setuju nggak nih? Banyak maaf ya. Tiap ngaji sini ada contoh loh. Ayo. Nggak bisa tuh. Nung minta satu. Ucapkan, ikhlaskan, lupakan atau acuhkan, beres. Perkara jengkol itu kok jadi sampai marahnya seminggu. Hati-hati kaum hawa. Maaf ya. Kaum bapak-bapak juga kadang-kala begitu juga ya, jadi kaum hawa aja. Udah duduk ya. Itu yang kita kaji ada terkait dengan kurban. Hati-hati bapak-bapak, kurban ini kajinya mesti paham ya, ada ujian dah. Kurban itu ada darah loh Pak. Hati-hati ya. Kalau diuji nggak ngerti ilmunya sekarang, kacau ini, masuk dari Syawal ini. Pintu gerbangnya. Kalau lepas itu, diganti sama kibas. Nggak badan yang digorok, tapi kambing atau jawi lah ya. Hati-hati perkara kufur syukur ya. Kemarin udah dikaji sebenarnya pada Allah. Hanya karena kesulitan kita sukar mensyukuri. Ya. Jadi di sini kajinya unik Pak. Bisa nggak kita bersyukur waktu kita kena gaplok gitu? Ayo. Masa hilang HP? Alhamdulillah. Ketawa orang ya. Memang mesti alhamdulillah Pak. Itu yang benar. Iya kaji toreko tuh tabalik, memang tabalik. Memang tabalik. Ya. Bukan tabalik itu jungkir balik ke pengertian, enggak begitu Pak. Yakinlah sebesar apapun ujian kesulitan kita, jauh lebih besar kekuasaan Allah yang mau menolong kita untuk menemukan solusinya. Kalau kita pandai memahami konsep menikmati kesusahan. Itu sebabnya mulai hari ini coba kita hindari keluhan. Setuju Pak? Oh enggak solusi itu. Susah juga. Boleh ngeluh. Hindari keluhan. Ya Allah, ujianku sangat besar. Salah bapak-bapak kalau ngomong gitu. Ngeluh tuh kan. Ya Allah, ujianku sangat besar. Salah nggak Pak? Ngeluh namanya itu. Yang benar gimana Pak?
Hei ujian, hei ujian, hei masalah, gitu kan? Allah itu maha besar. Balik dong, benar nggak tuh? Arif mana ngomong pertama sama ngomong kedua? Hei masalah, Allah itu maha besar. Ancem aja masalah itu. Masalah kan diciptakan dari Allah. Allah juga malu ngasih masalah sama kita. Itu yang pola berpikir spiritual. Udah menang tuh. Duduk, alhamdulillah. Setiap rasa sakit yang kita maafkan, setiap rasa sakit yang kita ikhlaskan bisa mempercepat pengkonversian kepada energi yang sifatnya positif. Itu hukum kejiwaan. Ya, ini prinsipnya ya. Jangan mau capek ya. Jadi setiap rasa sakit yang kita bisa maafkan, yang bisa kita ikhlaskan, itu bisa mengkonversi energi positif yang banyak di alam semesta ini akan menjadi realita. Tinggi banget kajinya nih, gitu nih. Enggak, ini kenyataan, ini sunatullah itu. Pengikhlasan tuh begitu, Pak. Setiap rasa sedih, setiap rasa khawatir yang kita lepaskan, ya, diwakilin oleh apa? Lepaskan. Kalau punya harta disimpan penuh rumah, Pak. Kalau kita di Agiango disimpan tahan bisa mati, Bapak. Paling nikmat proses kita nafas apa, Pak? Melepaskan. Karena itu, Pak, lepaskan aja. Apa? Masalah. Bila perlu hambu itu. Hambu. Lapang tuh, Pak. Lepaskan ke energi. Makanya orang-orang dulu kalau ada masalah sering ngejerit di laut, Pak. Itu membuang napas. Bapak-bapak jangan jerit di dalam rumah, Pak. Nanti orang tetangga datang disangka perang. Udah pergi aja ke laut gitu ya. Jadi ngejerit itu ada tahanan. Hati-hati suara yang menggelegar. Hati-hati, Pak. Akan bisa memperbaiki dan akan bisa membunuh sesuatu yang sifatnya menyesakkan. Itu yang disebut sangsakala. Belum mendengar kaji. Ya, itu ada di Quran. Jangan ditahan, Pak ya. Optimis. Ya. Jadi kita sama tahu akan menjadi realita setiap rasa sedih, khawatir yang kita lepaskan lalu diserahkan kepada Allah. Menyerahkannya bukan kepada Allah aja, ya. Ya. Itu sebenarnya sudah kepada Allah karena alam semesta ciptaan Allah, tapi pikiran kita itu kan ciptaan Allah. Serahkan ke alam semesta yang punya kapasitas yang besar. Ya, karena itu energi menyusahkan kita ya. Maka akan membuat otot kita pada rohani dan jiwa fisik menguat. Sehingga kalau otot kita sudah kuat sultan, ya, insya Allah bapak-bapak punya ilmu awet muda. Ya, insya Allah. Udah itu aja bahasanya ya. Nah, diperpanjang susah deh. Jadi ternyata peot itu karena kita sering nahan. Nah, ayo, yang jomblo sering nahan peot loh, jerawat keluar loh. Maaf ya, enggak ya gitu ya. Insya Allah, Pak, itu sebabnya berhentilah mengeluh. Sudah itu termasuk di atas mengeluh apa? Biasanya sudah mengeluh, menuduh. Itu. Kita ada mengeluh, pasti menuduh. Mungkin naik tuh volume rusaknya tuh di tubuh. Kalau menuduh udah ada makhluk lain ya. Ya kan? Mengeluh, rusak ke atasnya adalah menuduh. Kalau mengeluh jangan menuduh. Mengeluh masih sunatullah. Dilepaskan dengan istighfar masih bisa. Tapi kalau sudah menuduh, kalau kena orang itu, maka kita harus minta maaf sama orang itu. Paham gak tuh? Siapa aja? Nah. Maka pastilah banyak masalah yang akan timbul kalau kita naikkan ke masalah sampai menuduh. Dan kemudian akan berhenti masalah yang akan berhenti sendiri, terunduh, terinstal ke dalam kehidupan kita.
2 kali lipat. Nah, itu hukum-hukum fisika energi ya. Karena kita merasa seperti masalah itu punya kita. Hei bang masalah, gue cuekin lo. Galau masalah tuh, jangan kita yang galau, masalah tuh yang galau gitu. Enggak percaya sih kalau masalah itu bukan kita kan, pikiran bukan kita kan, gitu ya. Ya. Itu kadang-kala Allah berkehendak begitu loh. Move on itu pilihan. Kemana kajinya nih? Move on itu pilihan. Jangan menunggu mood baru move on. Jangan tunggu mood baru move on. Move on lah, maka mood akan baik. Setuju? Iya kan itu. Akan baik. Nah, jadi kalau yang namanya bahagia itu bukan gak ada masalah, keputusan kita, hak kita. Bahagia itu keputusan kita kan? Ada. Setuju nggak? Bahagia itu keputusan kita bukan? Iya kan? Jangan ditimbang. Nah, walaupun ada 1000 orang yang menginginkan kita hidup dalam penderitaan, maka merekalah yang akan menderita karena telah gagal membuat kita tak bahagia. Yakin nggak tuh? Yakin nggak tuh? Ada yang susahnya sampai ke langit, tapi kalau udah ngaji andung kok jadi kayak gini ya. Masa bodoh teuing katanya kan itu. Nggak takut deh, pede aja ya. Insya Allah Bu, bapak-bapak di sini duduk sini dengan minum kopi, minum air di sini, andung udah kena zikir, ibu-ibu pulang tenang. Kalau nggak tenang korinnya banyak, gitu aja. Repot itu. Kalau korinnya banyak, andung naik ini kajinya. Itu. Tak seorang pun dapat mengecewakan hati kita kecuali kita mengizinkannya. Itu bahasanya. Jadi kita kecewa itu kita mengizinkan kecewa. Jadi kalau bapak galau itu bapak sendiri yang salah karena bapak izinin galau tuh. Tak satu peristiwa pun dapat melemahkan semangat kita kecuali peristiwa tersebut sudah menjadi salah satu Tuhan yang kita cintai. Ayo. Dan bayangkan setiap hari. Jadi jangan izinkan diri kita hidup dalam yang aneh-aneh ya, keterpurukan, kesusahan. Putuskan aja untuk pulih, bangkit bersama Rob yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Apakah kita masih ragu dari kajian andung ini? Di balik setiap satu kesulitan pasti ada banyak kemudahan. Allah Maha sayang loh sama kita loh. Masih ragu? Kalau ragu pulang aja. Quran loh. Enak gak? Enak aja sini ya. Walaupun kopi rasa hamburger Pak. Udah enggak ada. Kopi itu bahagia loh Pak. Ya. Apakah kita masih ragu? Jangan ragu Pak. Ya. Di balik setiap kesulitan itu pasti ada banyak kemudahan yang telah Allah persiapkan. Wajar jika Allah menyuruh manusia untuk beribadah hanya kepadanya. Tadi kan disebut karena kesulitan itu jadi Tuhan kan? Ya. Karena Allah telah menurunkan nikmat yang sangat banyak kepada manusia. Ibadah yang tersimpul dalam rukun Islam. Tentunya ada petunjuknya. Itu keibadah Pak. Yaitu apa Pak? Pertama apa rukun Islam? Ibadah kita. Tadi diucapkan kalimat syahadat. Kedua, sholat. Ya, kalimat syahadat tiap hari kita ucapkan kan. Di sholat juga ada. Kemudian sholat. Sudah itu bayar zakat. Sudah itu ibadah haji kalau mampu. Sudah itu puasa di bulan Ramadan. Setuju Pak? Ya kan? Nah. Berdasarkan petunjuk kitabullah di Al-Quran, fungsi Al-Quran itu apa? Kita contoh semua kan rukun Islam dari Quran Pak. Ya. Fungsi Al-Quran yang terpenting kita sama tahu ya, dasar dulu kita pahami, pedoman bagi manusia dalam mencapai kebahagiaan hidup kan. Kita kan cari bahagia. Bahagia itu keputusan kita kan. Tetap harus ada pedoman ya.
Tapi secara kejiwaan kita harus beri pengertian. Betul, tadi pengertiannya. Ada konsep energinya, ada konsep purkonnya, ya. Nah, ada biang keroknya di tubuh kita, ya. Siapa biang keroknya? Nah, ya udah tahu, kembaran kita ya, yang kita pahami, ya. Tujuan Al-Quran itu sudah tahu, Pak. Pedoman bagi manusia gimana hidup itu bahagia di dunia maupun di akhirat. Berisi ajaran, informasi yang sangat lengkap. Jadi kalau cari bahagia, bapak-bapak ke Pantai Mande, Pak bingung juga di Andong tuh. Ke Pantai Mande boleh, tapi bawa Quran juga ya. Sambil apa umpamanya? Sambil ngunjungi anak yatim ya, ya. Karena itu makanan apa Pak Pantai Mande? Makanan mata tok. Makanan ini doang. Enggak makanan ini, Pak. Udah ngelihat gini mikir ya, bensin habis. Apalagi ya, badan capek. Kecil, Pak. Iya, betul kan? Gimana ngaji ini? Enggak. Jadi kita imbangi gitu ya. Nah, kebahagiaan itu coba kita pelajari dari Al-Quran ya. Berisi ajaran, petunjuk, informasi yang sangat lengkap. Nggak ada yang bisa ngalahin. Karena itu ciptaan dari Rabb kita. Mulai dari masalah akidah, ibadah, syariah, hubungan antara manusia dengan Allah, manusia dengan sesama manusia. Kemudian hubungan kita sesama lingkungan. Lengkap nggak, Pak? Ayo, lengkap nggak? Mana interaksi kita dengan Al-Quran? Ya, ya kan? Memang ada keilmuan di sana. Di Quran itu sangat berat kalau kita tidak paham ilmu dasarnya, plot-plotnya mana, spesifikasinya mana, korelasinya untuk kita yang mana. Quran kan kitab besar, Pak, alam semesta. Kalau Bapak ngambil semuanya mabok Bapak. Kalau Bapak berdoa harus khatam, Pak, keburu kena getok, Pak. Nggak selesai belum khatam kita udah kena getok kan gitu ya. Karena spesifikasinya nggak semuanya. Itu disebut mutalaahnya ya. Harus tepat keilmuannya ya. Di samping itu dikemukakan di Quran itu pahala. Motivasi kita bagi orang-orang yang beramal soleh. Ancaman bagi orang-orang yang berbuat dosa. Kok kita nggak mau ya berpedoman ke sana secara benar? Memang ada, tapi konteksnya dipersempit. Padahal Quran itu semuanya politik bisa, ya. Cakak suami istri bisa nggak Pak? Bisa. Pacaran bisa, nggak boleh Pak di Quran pacaran. Galau bisa tanya Quran, bisa nggak Pak? Bohong kalau nggak bisa tuh di Quran. Ada itu. Jadi jelas yakin kalau Quran itu pedoman manusia. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Kalian tidak akan sesat, tidak akan susah kalau mau memegangnya. Yaitu Kitabullah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Hadis riwayat Muslim. Itu udah poin loh. Bapak-bapak nggak ngerti kemana nih ngambilnya Quran itu. Udah baca Quran aja. Alif, Lam, Mim. Kalau bacaannya pendek ya masalahnya juga pendek. Nyelesainya. Ya Alif, Lam, Mim aja. Ya kan? Nah gitu. Kedua, sesungguhnya Allah dengan kitab ini Al-Quran meninggikan derajat kaum-kaum dan menjatuhkan derajat kaum yang lain. Nggak perlu ilmu dendam. Kamu naik dengan Quran itu, orang lain langsung jatuh. Hadis riwayat Muslim. Nggak percaya tanya hadis bener kan nih? Quran? Masa bisa aku ini Mbah Google? Repot Pak. Ya, macem-macem. Duit bisa menyelesaikan masalah. Kolega, jaksa agung gitu. Quran dulu, jangan jaksa agung dulu. Ngaco nih. Ini penting nih. Banyak maaf. Anda hanya menjelaskan. Kita kolega boleh, tapi kalau kita tidak berpedoman kepada yang paling induk, itu akan jadi masalah juga. Itu kuncinya. Maksudnya gini, dari dua hadis ini, barang siapa yang berpedoman dan mengamalkan isi Al-Quran, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Tapi barang siapa yang tidak beriman kepada Al-Quran, bisa juga masalah itu selesai, tapi akan menjadi masalah juga, bisa terhinakan juga, bisa merendahkan juga.
Jadi menurut ajaran Islam, kalau kita tidak mengutamakan Quran dan Sunnah Rasul, mengandalkan kecerdasan kita, kita bisa jatuh juga. Banyak contoh kan? Nah, ketiga, apabila seorang ingin berdialog dengan Robnya, maka baca Al-Quran. Dailami, Al-Baiki, hadis sahih. Orang yang pandai membaca Al-Quran akan bersama malaikat. Yang itu malaikat apa? Pengertian di sini, korin malaikat. Ayo. Salah satu untuk mengatasi korin jin adalah membaca Al-Quran. Orang yang pandai membaca Al-Quran akan bersama malaikat dan mengawalnya. Dan yang membaca tetapi sulit, terbata-bata, dia mendapatkan hanya 2 pahala, tapi tidak masuk korin malaikatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kelima, sebaik-baik kamu ialah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Oh, ini urusan ustadz, serahin ustadz. Bapak-bapak mengajar, itu korin datang. Korin apa? Malaikat. Ada hadisnya, ada Qurannya. Kuat itu untuk menseimbangkan korin jeleknya. Setuju? Ambo ndak guru ngaji kok, ambo apa kok seniman ya? Udah ajarin. Ajarin juga gitu. Walaupun alif, ba, di atas A, di bawah I, A, I, U, gitu aja udah. Enggak apa ajarin aja deh. Bapak ke anak, ibu ke anak. Itu mengamankan Pak. Orang yang dalam benaknya tidak ada sedikit pun dari Al-Quran ibarat rumah yang bok-brok. As-Sunnah. 7. Barang siapa mengulas Al-Quran tanpa ilmu pengetahuan, maka bersiaplah menduduki neraka. Hati-hati. Jadi Quran harus tanyakan dulu, ada ilmunya. Ada wudhu, ada adab. Ya, jangan dianggap seperti kitab biasa. Ya. 7. Selanjutnya hadis tadi nih ya, pengertiannya menterjemahkan, menafsirkan, menguraikan Al-Quran. Menterjemahkan, menafsirkan, menguraikan Al-Quran, belum sampai mengamalkan. Hanya dengan akal pikiran sendiri, tanpa ada panduan hadis. Tentu yang sahih dari Rasulullah, tanpa ada panduan dari orang yang ahli, sahabat, ulama yang soleh. Serta tanpa ada akal nalar yang benar. Ya. Barang siapa yang menguraikannya demikian, dengan akal pikirannya sendiri, sebenarnya dia sudah berbuat kesalahan. Hadis riwayat Ahmad. Ya, 9. Jadi bapak-bapak kalau mengamalkan Al-Quran hadisnya mana? Itu yang boleh. Duduk nggak? Bapak baca surat ini, tahlil hadisnya mana? Sering orang ulama nanya gitu kan? Itu benar. Karena mengamalkan Al-Quran itu harus terkait dengan sandaran hadis. Itu dalil namanya. Barang siapa membaca 1 huruf Al-Quran, maka baginya 1 pahala dan 1 pahala diganjar 10 kali lipat. 1 huruf. Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam arti luas semua ini kan ibadah, Pak. Setuju kan? Ibadah. Adalah segala kegiatan yang namanya ibadah ini. Kita perkembangkan dulu. Yang terdapat dalam rukun Islam juga termasuk semua perbuatan yang diperintahkan Allah, itu ibadah. Baik perbuatan yang berhubungan langsung dengan Allah, sesama manusia, juga alam lingkungan. Setidaknya ada 7 prinsip ajaran Islam dalam hal ibadah. Yang diajarkan secara tersirat. Ada 7. Kalau tersirat pasti sandarannya kepada Nabi Ibrahim. Ya, ada 7 Pak prinsip ibadahnya dan keluarganya, dan bisa direalisasikan karena
dijabarkan di Al-Quranul Karim. Insya Allah Bapak-Bapak sukses, menang dunia awal akhirat. Apakah saja prinsip 7 ibadah yang tersirat kepada Nabi kita Ibrahim alaihissalam? Pertama, ibadah itu harus ikhlas. Kalau ibadah ikhlas itu pasti sandarnya ke Nabi Ibrahim. Kalau mendengar ibadah bapak-bapak harus ikhlas, sandarannya pasti kepada Nabi Ibrahim. Ya, bapak-bapak pengen ibadah bapak ikhlas, suruh supaya selesai ini persoalan kita bisa mengikhlaskannya, walaupun itu pahit, galau ikhlas gitu. Galau ikhlas, ya, masalah ikhlas diikhlaskan ya. Asy-Syafa'at 37 dibaca Bapak ayat 100, 101, 102. Dibaca, ikhwan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-Saffat 37 356 101 102. فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Bahasa makomat terrendah ikhlas itu sabar dalam proses ujian. Pertanyaannya Bapak, disuruh sembelih. Tanya Pak, sembelih itu maknanya jangan diperpendek, dipotong dong. Kalau punya anak misalnya masih bayi, mesti disembelih, tunggu batas umurnya. Jangan main dabi aja. Sampai Pak, Bapak ada kelainan satu anak turun gitu kan, ya, kan paling disayang Pak. Quran aja nunjukin loh, sembelih itu dibedah. Kalau ada masalah itu tunggu prosesnya, ya, tunggu prosesnya. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup, berusaha bersama Ibrahim, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu." Jawabannya udah tahu kan?
Nggak akan sakit anak tuh Pak. Kerasa gue enggak, akan diganti. Betapa ikhlasnya Nabi Ibrahim. Tanya. Ya. Betapa ikhlasnya Siti Hajar kan? Setuju Pak? Belum seberapa masalah kita. Ya. Menerima wahyu yang berat ini dari Allah, dia harus menyembelih anaknya sendiri. Saat itu Ismail adalah masih anak satu-satunya beliau, sebab Ishak belum lahir di muka bumi kan. Nah, bisa dibayangkan, Ismail adalah anak satu-satunya yang sangat dicintai, yang proses kelahirannya aja butuh perjuangan lama loh. Berat gak? Ini bener loh Pak, kejadiannya bukan cerita, dicontohkan. Nah, setelah Ibrahim semakin menua, lanjut usia, belum lagi ujian ketika sang Ismail bayi harus ditinggalkan di padang tandus hanya bersama Siti Hajar ibunya. Iwan, kalau bapak-bapak diuji, itu ada kemuliaan loh. Ikhlas nggak? Ikhlaskan dulu. Sudah itu sabar. Tanya ahlinya prosesnya gimana. Setuju Pak? Insya Allah mulia. Kalau ikhlas sabar nggak ada, gimana mau nolongnya? Ayo, tuh. Iya kan? Ini kan perlu disampaikan. Konsep cobaan itu kan nggak masalah seperti Nabi Ibrahim aja. Banyak halnya. Kehilangan jabatan. Ya, betul, bisa. Sakit, bisa. Anak invalid. Kalau konsep Ibrahim tidak dipakai, udah masuk waktunya. Aduh, bingungan dong nih. Sudah sangat lama Nabi Ibrahim menahan rindu untuk bertemu anak semata wayangnya. Setelah diizinkan bertemu untuk melepas rindu, namun tak lama setelah itu datang mimpi yang membuat beliau terganggu. Betapa tidak, bisa dibayangkan kagetnya Nabi Ibrahim ini SAW ketika menerima wahyu dari Allah yang luar di batas logika manusia. Padahal Ismail baru saja menginjak, ya, mau naik remaja, balik, dan baru mau membantu Ibrahim dalam berusaha. Wahyu yang sangat dahsyat menggoncang jiwanya. Wahyu tersebut disampaikan lewat mimpi di dalam tidurnya. Mimpi loh Pak. Begitu keyakinan kepada Allah. Subhanallah, Nabi Ibrahim tidak protes kepada Allah. Beliau yakin Allah tak akan menjolimi hamba-hambanya. Bapak-bapak kalau ada masalah, insya Allah kalau Bapak ikhlas, prosesnya sabar, Allah tidak akan menjoliminya itu. Ya, setuju? Kuncinya kan satu, ikhlas, prosesnya sabar. No kita sial, no kita kalah. Sepakat gak tuh? Ikhlas sama sabar itu yang susah. Ambo ikhlas, ikhlas nggak bisa diomongin, di ikhlas aja nggak ada bacaan ikhlas, betul kan? Oh sabar, ambo sabar ada batasnya, pusing, diuji terus nanti. Allah tidak akan menjalimi kita, yakin itu Quran tuh. Belum lagi jika kita lihat keikhlasan Ismail lagi anaknya. Mau disembeli mbak-nya, menerima instruksi di luar logika. Ini kan paket ujian ketakwaan dari Allah Ta'ala. Ia pun begitu ikhlas, pasrah sepenuh hati, tidak pula protes pada Rabb-nya, pada ayahnya atas wahyu itu. Justru ia membantu melapangkan hati sang ayah dengan ucapan yang santun. Kalau orang lain ikut mengganggunya, rusak. Anaknya aja ikhlas. Lah. Itu Quran loh. Ribuan itu contoh Quran itu akan terjadi sama orang-orang di belakangnya tuh. Nah,
Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Hari ini kita telah belajar ikhlas dari 2 contoh sejarah ayah dan anak yang luar biasa dan waktunya akan masuk. Yang saling mencintai, tapi Allah lah yang paling utama mereka cintai, betul kan? 2 anak ini kan mencintai. Betul kan? Nah, sebab cinta kepada Allah tak akan pernah menghadirkan kecewa. Jadi gimana Pak? Jangan cintai istrinya, jangan cintai anaknya. Ya, cintai apa? Allah aja, maka selesai itu. Kalau disuruh sholat, sholat. Betul nggak Pak? Nggak ada masalah itu, selesai itu. Oh, udah selesai kaji. Alhamdulillah, taruh lah. Kan itu kan? Itu dari konsep ini kita udah belajar. Enggak ini kena, enggak semuanya kena itu. Termasuk yang duduk juga kena kok. Berat itu. Konsep Bapak tuh, Bapak ikhlas itu, Bapak tauhid itu di Ibrahim berat. Kalau kita nggak bisa di zaman sekarang. Kedua, kan 7 nih. Yang kedua, ibadah itu harus ikhlas kan, yang pertama tadi itu ajaran Islam. Yang kedua apa? Kita semua beribadah kan. Harus jelas. Bapak-bapak, ibadah jelas tuh gimana nih? Gini. Sejak muda Nabi Ibrahim adalah tipe pemuda yang tidak pernah ikut-ikutan tanpa kejelasan, tanpa fakta. Coba lihat sejarahnya. Walau ayahnya berstatus sebagai penjual berhala, kan sejarah gitu. Nah, tapi beliau tidak mau mengikutinya karena beliau menyembah berhala adalah perbuatan yang tidak jelas. Itu dulu. Nah, buktinya mana? Firman Allah 37, 95, 96. Baca tuh. Ibadah harus jelas. Yang pertama, ibadah harus ikhlas. Yang kedua, ibadah harus jelas. Kalau amalan sebentar deh. Iya kan? Nah, Andung jelasin dulu. Gimana jelasnya ibadah itu? فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. Kemudian ia pergi dengan diam-diam kepada para berhala-berhala mereka. Lalu ia berkata, apakah kamu tidak makan? Kenapa kamu tidak menjawab? Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya dengan kuat. Kemudian kaumnya datang kepadanya dan bergegas. Ibrahim berkata, apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu? Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Ibadah harus jelas ya. Setuju? Betul kan? Contoh Nabi Nabi Ibrahim. Satu tambahannya sedikit, sebenarnya jadi panjang nih. Ibadah juga nggak boleh ikut-ikutan. Hanya lantaran alasan duniawi yang terbatas. Ingat ada di firman Allah ini. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Ya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan hati akan diminta pertanggungjawaban. Setuju nggak nih? Al-Isra tuh kan 17:36. Jadi harus jelas ibadah itu. Sudah itu nggak boleh ikut-ikutan. Ada tuntunan, ada pedoman.
Ya. Supaya kita bahagia hidup tuh. Yang ketiga nih, ibadah itu harus pantas. Pantas ibadah. Jangan membenarkan hal-hal yang biasa. Jangan dibenarkan hal biasa, tapi biasakanlah hal-hal yang benar. Setuju nggak tuh? Ini balik aja kajinya tuh ya. Biasanya andung begini, ya. Nggak bisa begitu. Andung perokok, pegadang. Biasakanlah hal-hal yang benar. Tidak merokok benar, betul kan? Pacaran benar atau enggak? Jangan dibiasakan. Biasanya benar, akad nikah yang benar. Ah gitu, jangan kelamaan Pak, gitu. Itulah hidup yang pantas. Setuju? Logikanya gini, pantaskah seorang ayah menyembelih anaknya? Tidak. Setuju? Tidak. Karena nggak pantas dia ikhlas, diganti kan? Ini cakep banget ya. Tipenya nih tipe orang Tajikanistan katanya kan. Hidung mancung ya. Kita udah hitam pendek Pak mau pula begitu. Pantas nggak? Pantaskan diri kita cocok dengan dia. Jangan disebut gini dong jadi aneh-aneh. Kita robah dia dari misalnya jari yang ke dagiang katanya. Nggak bisa begitu pemahamannya ya. Memantaskannya itu prosesnya dalam segi amalan, iman, dan ibadah. Sepakat? Enggak, alhamdulillah. Artinya di sini kita kan harus belajar. Ibadah itu pantas ya. Harus belajar. Jangan pernah menuhankan logika kita, setuju? Orang akan diuji dengan masalah kalau menuhankan logika kita. Sering tidak disadari itu. Kita ada pedoman. Udah deh, udah selesai itu. Wanandung ya marah emang kamu lah. Di mana sekarang ini, zaman sekarang ini meletakkan aturan hukum Allah. Jika kita meremehkannya dengan pendekatan logika yang sifatnya fana. Nah, susah hidup kita ya, nggak bisa diomongin lagi ya. Udah kita udah dikasih tinggal baca manyenek saja Quran lah. Panek-panek awak menganalisa. Ini nggak logika ini, dia mabuk. Panek, ya. Hari ini banyak juga manusia meremehkan syiar-syiar Allah. Tidak pantas kita berkurban dan berhari raya, padahal banyak fakir miskin yang butuh dana. Gantilah ibadah kurban dengan sedekah uang senilai harga kambing. Ada boleh ngomong kayak gitu? Jangan bohong tuh. Kalau Tuhan nggak bisa pakai uang sama kambing ya sama kambing. Karena kita nggak terjangkau, bener nggak? Itu aturan. Taklid aja deh, gitu. Jangan gunakan logika. Allah kan berfirman di surat 5 ayat 50. Surat 5 50. Rukunnya jelas. Nolkan aja tuh yang banyak pikiran. Ini ke sini kan rukun tuh. Nolkan aja. Baca deh. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Medis Pak, sudah menggunakan hukum jahiliyah, percaya nggak Pak? Percaya mana sama Quran? Nah, kok jadi marah-marah gini? Enggak. Setuju nggak tuh? Quran nunjukin. Coba kita belajar kembali dari kedua nabi yang luar biasa ini, sangat berlaku dengan kondisi sekarang. Setuju ya? Coba belajar dari sana. Semua masalah itu terkupas di sana.
Bukan kesesuaian dengan logika dan emosi ya. Perhatian tuh. Dan bukankah akhirnya terbukti Allah pun menukar perintahnya dengan mengganti Ismail dengan seekor domba besar yang sangat sehat untuk disembelih. Itu buktinya. Itu berlaku sampai sekarang loh. Bapak mau ikut medis, dokter ahli begini. Apa ikut doang berdasarkan Quran? Pilih. Kalau belum mateng jangan dulu dong. Tuntunannya begitu. Itu aturan Quran loh. Di sini aturan Quran loh. Benar kan? Oh besok Ikhwan Ridwan nikah ya besok katanya. Nggak bisa gitu. Aturannya belum masuk. Nggak bisa. Ada aturan. Kita kena dikurung dengan waktu. Sepakat? Belajar dulu gitu. Belajar dulu. Ibadah itu harus pantas. Ya. Firmannya jelas. Di sini terurai dengan jelas makna Nabi Ibrahim sampai disebut sebagai bapaknya para nabi. Bahwa ternyata peristiwa pengorbanan yang beliau lakukan sedang mengkritik tajam praktek jahiliyah yang ada sekarang. Udah lama berlangsung itu. Ritual pengorbanan manusia dikritik tuh. Ya. Untuk mendapat ridha Allah. Dan ini pun menjadi teguran untuk kita semua. Makhluk sekarang akhirul zaman. Mungkin saja di antara kita masih ada orang-orang yang mengorbankan nyawa manusia hanya sekedar ketakutan dia dengan tidak bisa memberi makan. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak ada KB di kita. Jahiliyah itu. Sadis bener kajian dong, nggak mau tahu itu Quran. Kita menghadapi waktu nih. Nah, keempat, ibadah itu prioritas. Ada 7 loh, kita tuntaskan nih ya. Ini jadi dua season kajian ini ya. Pedoman kita kan Quran, tapi Quran harus jelas ya. Ibadah itu mesti gimana, mengikuti aturannya dan terkait waktu. Dan itu terkait dengan masalah kita. Ya. Keempat, ibadah itu prioritas ya, jelas. Berpikirlah prioritas. Begitu dulu Pak. Berpikir itu harus prioritas. Utamakan akhirat, jangan lupa dunia. Tuh. Utamakan akhirat, jangan lupa dunia. Setuju? Utamakan ruhani, jangan lupakan jasmani. Sudah saatnya. Jangan dibalik. Utamakan perintah ilahi, jangan lupakan urusan manajemen duniawi. Kalaulah Ibrahim lebih mencintai dunia dibandingkan akhirat yang abadi, tentu dia akan memprioritaskan keselamatan anaknya dibandingkan wahyu dari Allah. Setuju? Logikanya gitu. Tapi Nabi Ibrahim yakin. Pertanyaan dari Anda salah, yakin nggak dengan ajaran ini dalam menyelesaikan semua masalah? Ini udah akidah. Ya. Allah berfirman, langsung aja artinya, dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang soleh. Kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas Ishak. Itu sebabnya jika hari ini kita ingin hidup bahagia, maka prioritaskan urusan akhirat. Prioritaskan salah satu urusan akhirat apa? Anak yatim, sholat, kurban. Bila perlu masalah kita jangan dipikirkan. Betul kan? Kan Allah berfirman di Al-Qasas. Pengen seimbang. Prioritasnya. Ayat 77. Dibaca. Amalkan tuh ya. Bapak pengen selesai. Jangan lupa hukum waktunya apa? Kurban. Kurban. Respon kurban, insya Allah, tolong niatkan sekarang. Jangan berpikir kita tidak bisa kurban, ada aja rezeki. Ikhwan Raplas, kurban, kurban. Yang lain kurban ya, tolong sampaikan. Pak Al, anak Geri, kurban, sampaikan tuh, ya. Kalau ingin selesai masalah,
Andung ini bukan andung menentukan hukum, ini perintah Allah. Itu kuncinya untuk selesai masalah. Makanya andung bilang, setelah kurban ini insya Allah kalau kita ngikut tata aturan, maka seluruh urusan insya Allah menurun Pak. Bahkan bisa selesai. Jadi hitungan kita kan di Ahad. Idul Adha. Masya Allah, tolong dibaca dulu. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Inti semua itu kan korban Pak. Setuju? Itu ya, buat baik aja kepada orang lain. Jadi jangan ke anak yatim aja. Sampai kalau ingin selesai masalah kita ini setelah Idul Adha. Mulai hari ini coba kita ubah paradigma keliru kita yang mengatakan kejarlah dunia tapi jangan lupakan akhirat. Salah itu. Kejarlah dunia dan jangan lupakan akhirat. Ada ulama ngomong gitu, nggak ngikutin Quran itu. Yang benar apa sih? Carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat duluan kan. Tapi jangan lupa kenikmatan dunia. Kok jadi gini? Enggak. Dudukan Quran harus begitu. Betul kan? Bapak-bapak nggak usah khawatir. Kejar aja sodako, kayak zakat, kurban. Insya Allah Pak. Ya. Urusannya kayak berat, bisa bersiul bapak-bapak tuh. Demi Allah. Ini kuncinya kurban nanti. Niatkan dari sekarang. Paradigma keliru itulah yang melahirkan para koruptor yang rajin ke masjid. Maaf. Ya kan? Para ahli gibah yang rajin mengaji, para penipu yang tetap berpuasa di bulan Ramadan, mereka sering beranggapan bahwa ibadah-ibadah mereka bisa menutupi dosa. Paradigmanya salah. 5. Prioritas ibadah udah paham? Udah ya? Sandaran Quran udah ada? 5. Ibadah itu harus tegas. Militer tegas ya. Ibadah itu harus tegas. Ya, itu Quran loh. Setelah ikhlas, jelas, pantas, prioritas, kita harus tegas dalam konsep ibadah. Ajaran Islam. Ikhlas sudah, jelas sudah, pantas sudah, prioritas sudah paham. Kita harus tegas. Setuju? Hebat. Hebat. Enggak semudah itu kita beribadah. Berani mengambil sikap, berani menentukan sebuah pilihan. Begitu juga Nabi Ibrahim. Kita contoh aja di bulan yang sebentar lagi kita hadapi. Walau dengan perasaan sedikit tidak tega, harus tegas. Setuju? Orang tua harus tegas. Itu prinsip. Kalau konsep ibadah. Tidak sholat marah. Walaupun dia sudah berkeluarga. Ya. Kalau anda nggak ampun kalau akidah nih. Sampai? Jangan dipikirkan makan nggak makannya. Sholat dulu, betul kan? Nabi Ibrahim tegas nggak? Walaupun dia tidak tega.
berani diri mengkonfirmasikan mimpi kepada Ismail. Masya Allah, nggak bisa diomongin Pak. Kalau konsep ibadah tegas. Peristiwa yang lebih jauh, sebelum itu Nabi Ibrahim walau dengan berat hati tetap mampu tegas melaksanakan perintah Allah, meninggalkan Siti Hajar yang masih bayi anaknya Ismail di padang gersang lembah Baka. Kalau ibadah manggil bapak pergi jauh tinggalkan anak istri, Allah ngamaninnya tuh. Setuju? Itu prinsip. Kita sudah belajar banyak nih dari ini. Ya. Sudahkah kita hari ini tegas dalam menyikapi hidup? Hidup itu ibadah. Yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Hidup itu kan pilihan. Mau bahagia mau susah, pilihan. Tegas dong. Nah, setiap pilihan mengandung resiko. Iya. Yang tidak bisa dipilih karena sudah satu paket dengan pilihannya. Mau ngomong apa? Coba kita membuat sejarah dalam hidup deh. Masa jadi tanah cacing aja sudah dilupain orang. Nggak mau lah. Bila perlu bisa behit lah. Jadi sejarah lah dalam hidup yang singkat ini. Bukan sekedar kisah ya. Jadikan hidup kita yang singkat ini bermanfaat buat semesta, jangan ke orang aja, hingga akhir masa sebagai buah dari ketegasan kita dalam melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Setuju? Insya Allah mudah-mudahan bapak-bapak bisa membuat sejarah berguna untuk anak cucu bapak-bapak. Keenam. Kira-kira apa Pak keenam? Bantu dong konsep Islam. Tegas sudah, ikhlas sudah. Ibadah ini berkualitas lah. Oke? Enggak nyumpang jidat aja, tiang nyiak duduknya, tiang nyiak nggak dikejar gitu orang, enggak, berkualitas lah. Ya. Bila perlu sujud lamain juga ya, jangan digosok-gosok ntar hitam. Ini tegang bener sih ya, kalau akidah memang agak tegang gitu. Masalah ini ya, ibadah yang totalitas bukan formalitas ya. Gitu deh bahasanya ya. Nah, totalitas, berkualitas tuh. Nah, ini kebanyakan formalitas saja ya. Ya. Ibadahlah yang khusyuk, itulah dia. Bukan yang penuh ragu, pilu, apalagi nggak ikhlas Pak, karena ada masalah jadi kenceng nih sholat tahajudnya, duha. Enggak ke situ lah ya. Ibadahlah yang berkualitas, bukan sekedar kuantitas ya. Hari ini sebagian manusia cenderung ingin mendapatkan yang terbaik kan, tapi enggan untuk memberikan yang terbaik kan. Iya Pak. Iya. Masa ke anak yatim pakaian bekas Pak? Maaf ya. Maaf. Banyak maaf. Bukan. Anu nggak kritik ya. Mungkin kemampuannya segitu ya. Gitu ya. Kita bertemu seseorang. Para pecundang selalu berpikir begini Pak. Kalau pecundang di sini nggak ada yang pecundang Pak. Ya. Cuman agak pincang dikit. Apa yang bisa kita dapatkan dari orang itu? Itu pecundang. Apa yang bisa kita dapatkan dari orang itu? Jangan punya konsep itu ya di majelis SMA ini. Sepakat? Sepakat. Termasuk Andung sendiri. Apa yang bisa didapat dari Andung ini ya? Jangan. Di sini murni ibadah. Sedangkan para pemenang itu pikirannya begini. Apa yang bisa saya berikan kepada orang itu ya, itu baru benar. Dan apa yang bisa saya sinergikan dengannya ya, silaturahmi. Itu baru benar. Ayo jangan bawa sendal dong. Ya. Hidup berkualitas adalah hidup yang berorientasi, memberi, melakukan yang terbaik untuk Allah. Melalui ciptaan yang lainnya kan. Allah kan minta. Allah nggak perlu dibantu. Maka ketika ia memiliki dana untuk kurban sapi,
Ya sapinya jangan yang tempang dong, yang terbaik. Kambingnya yang terbaik, jangan yang budukan. Benar nggak? Minta maaf lah gitu. Pasti dia totalitas cari yang terbaik gitu. Kita pun akan berpikir, hanya karena Allah, maka kita akan berikan yang terbaik. Itu untuk siapa, Pak? Untuk kita. Untuk amanah kita. Ya, keluarkan aja, nggak usah dipikir. Kalau orang itu kurang berkualitas, suka berpikir gimana kira-kira nih? Ini ibadah kan berkualitas. Kira-kira Pak, buat apa berkurban tahun ini? Tahun kemarin kan sudah. Kok ada yang ngomong kayak gitu ya? Enggak di sini Pak. Kan kemarin kan udah ya. Wah, saya kan bujangan, nggak ada duit. Aduh, pusing. Jangan deh. Berkualitas kita. Fakir miskinnya malah keenakan kalau kita banyak kurban ya, pemalas. Atau bisa juga berpikir, buat apa kurban sapi, kambing terbaik, yang kurus aja deh, selesai kok. Cari yang paling murah kan lebih penting. Yang penting ikhlas katanya. Hah, dijual ikhlas. Aduh, ini nggak marifat nih orang nih. Tidak ada yang rugi. Mungkin juga berpikir gini, tahun ini kan kita jadi caleg, maka kita harus sembelih kambing terbaik. Hah, itu nggak ikhlas tuh Pak. Gawat itu. Kurban pakai transaksi. Coba kita belajar dari Nabi Ibrahim. Udah tahu ya. Hidup berkualitas itu bisa disimpulkan dengan dua pernyataan dalam bentuk pertanyaan ini ya. Coba renungkan. Mengapa harus meminta? Kalau memberi lebih meringankan hidup kita. Renungkan. Mengapa harus memberi yang biasa-biasa saja? Kalau kita masih mampu memberikan yang lebih baik. Renungkan itu. Ya, berikanlah yang terbaik, maka kita akan mendapatkan yang terbaik demi Allah. Transaksi itu sama Allah Pak, hati kita. Begitulah pengorbanan Nabi Ibrahim, ia pun berkurban yang terbaik. Ismail adalah anak yang sangat dicintainya, paling baik. Mau dikorbankan. Kok pakaian bekas dikorbanin? Pakaian terbaik ente lah. Gimana? Aduh gitulah. Maka solusi kita pun yang terbaik gitulah. Bahkan bisa jadi paling dicintainya dari apapun yang ada di dunia ini, ya korbanin aja lah. Itu sebabnya Allah menguji kepada apa yang paling dicintai oleh Nabi Ibrahim. Nah, mari kita belajar. Kita belajar, sudahkah kita mengorbankan apa yang paling kita cintai di dunia ini hanya untuk Allah? Ini bukan kataan dong, baca aja. Quran surat 9 ayat 24. Baca itu Pak. Dasarnya itu. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله
وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ayo, jujur kita di ayat ini. Jujur aja. Kasihkan yang terbaik kalau ingin solusi kita selesai, dikasihkan yang terbaik. Betul? Kok jadi promosi nih Andong ya? Enggak ya. Obatnya kan itu. Mikir juga. Pelit juga. Pailit ente. Mau dikuatin lagi. Ali Imran. Bapak-bapak nih Ali Imran ya. 92 baca. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Punya istri 2, punya pacar 2, tuntaskan setengah, kasihkan. Gitu, selesai, sempurna. Enggak, mobil 6, serahkan 3, berani? Nangis ente. HP 2 semua kan. Ngasih beras nggak bisa, ngaco. Dia dong itu aja, nggak mau tahu dia dong. Udah tuntas. Ya selesai kan? Betul. Ikhwan Iqbal selesai. Masalah udah paham. Terakhir 7. Ibadah tuh mesti gimana? Tuntas bro. Bisa tuntas ibadahnya. Kita bahas ya. Ini. Tuntaskan pekerjaan-pekerjaan kita. Terus bertawakal kepada Allah. Tuntaskanlah kehidupan kita dengan akhir yang luar biasa. Husnul khotimah. Jangan pernah menjadi pribadi yang menyerah, cengeng, ngeluh. Nggak bisa. Tegakkan kebenaran. Siti Hajar pun pantang menyerah. Setuju? Perempuan. Ia tidak berhenti mencari air untuk sang Ismail. Dari Bukit Sofa ke Marwah. 7 kali bolak-balik. Sampai Allah tuntaskan dengan hadirnya sebuah air yang memancar hingga kini. Apa namanya? Zam-zam. Ikhtiar itu kewajiban, jangan nanggung. Ya. Betul? Kalau besok udah bisa ngasih tempat tidur, kasih kasurnya. Kalau besok yang ngisinya itu belum juga dapat istri, kawini dia untuk yang bujang. Tuntas semuanya. Udah ibadah semuanya. Insya Allah ada kejutan. Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail pun tidak menyerah. Instruksi ilahiyah lewat mimpi tersebut. Berdua tetap menuntaskan dengan penuh berserahan diri sampai datang kebenaran dari Allah lewat instruksi lainnya. Ganti sembelian itu dengan kibas. Bukan langsung Ismail jadi kibas, enggak Pak. Ganti katanya. Instruksi dari Allah diganti dengan kibas. Itu ada di Quran.
kayaknya pedih, ganti pakai ini, selesai gitu. Ini obatnya katanya. Ya, betul kan? Nah, tatkala keduanya telah berserah diri dan Nabi Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya, maka nyatalah kesabaran keduanya dan kami panggillah dia, hai Ibrahim. Sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Betul kan? Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Bapak-bapak dikasih mimpi aja Pak. Sudah ngeduluin bahkan terjadi. Kan bodoh kita. Itu masih mimpi itu. Asy-Syafa'at 37, 103, 104, 105, 106. Nanti aja baca tuh. Akhirnya apa? Asy-Syafa'at 37, 107 itu tunggu aja hasilnya. Baca tuh. 107. Surat 37. وفديناه بذبح عظيم. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Besar. Ya. Coba kita belajar menuntaskan apa yang kita kerjakan dengan mental berserah diri kepada Allah. Jangan kita termasuk pribadi yang hanya pandai memulai tapi nggak pandai menyelesaikan. Itu inti kajinya. Itulah prinsip dari Quran. Nah, dalam konsep ibadah yaitu ibadah yang bisa kita ambil kan. Nah, pertama ibadah ikhlas. Kedua ibadah itu harus jelas. Ketiga ibadah itu harus pantas. Keempat ibadah itu prioritas. Kelima ibadah itu harus tegas. Keenam ibadah itu harus berkualitas. Ketujuh tuntasin sampai nikah. Kok nikah ya? Nah, udah selesai kan? Bila sudah tuntas semuanya tugas-tugas kita lahir dan batin, maka insya Allah kita akan kembali kepada Allah dan dikembalikan lagi. Ya, wafatnya husnul khotimah. Nah, hidup lagi dari tidur husnul khotimah besoknya Pak. Kalau dikembalikan, tenang. Memasuki jannah. Jannah nanti dan jannah dunia. Ya, Masya Allah, begitu aja dulu. Ini masih baru separoh, besok kita bahas hari Senin. Kaitan kaji ini karena ada amalan. Pak Idu Andong, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu